Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini aku mau bahas soal program linear. Dan di setiap video aku berusaha jelasin sedetail mungkin supaya kalian yang tidak mengerti matematika bisa benar-benar paham ya. Dan nanti di akhir video teman-teman boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh subscribe channel Med TV, juga boleh like, juga boleh share ke teman-teman kalian yang lain. Oke, langsung saja aku bahas ya. Dalam himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini, nilai minimum dari ini sama dengan adalah, nah aku bahas satu-satu teman-teman. Kita lihat yang ini dulu ya. X lebih dari sama dengan 1. Itu kalau kita gambar, dia seperti ini. Ini sistem koordinat, ini X, ini Y. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Terus di sini 0 untuk X-nya, di sini minus 1, minus 2. Nah, untuk X lebih dari 1, ini artinya ini ada garis di sini. Aku coba pakai warna yang beda ya. Nah, ini garisnya di sini. Pas di 1, tepat di 1 ya. Kalau hanya garis seperti ini disebut X sama dengan 1. Nah, sekarang dia kan lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, maka kalau dia lebih besar dari 1, kita tinggal lihat aja yang X yang lebih besar dari 1 kan ke kanan ya. Nanti ini ada daerah arsiran. Itu teman-teman. Arsirannya ke sini. Seperti itu ya. Begitu juga yang Y lebih dari 2. Y lebih dari 2 berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini Y. Garis Y. Kalau garisnya hanya ini disebut Y sama dengan 2. Ya. Karena ini Y lebih besar dari 2, maka ada arsirannya. Yang lebih besar dari 2 kan Y yang ke atas ya. Nah, arsirannya ke sini. Y. Ini Y lebih besar dari 2. Nah, untuk dua garis ini ya, untuk dua garis ini sampai sini teman-teman sudah paham ya. Sebelum aku lanjutin ke kedua garis yang ini ya. Nah, berdasarkan dua garis ini, kalau hanya dua garis ini, maka himpunan penyelesaiannya yang kena dua arsiran, yaitu daerah sini nih, himpunan penyelesaiannya. Jadi yang ini tidak termasuk nih. Ini tidak termasuk kalau hanya dua garis ya. Jadi yang kena arsiran paling banyak itu himpunan penyelesaiannya. Nah, ini ada 4 garis. Berarti nanti yang kena 4-4-nya. Kita udah tahu daerah sini nggak termasuk ya. Di dua garis ini, daerah sini. Oke, sekarang kita lihat kelanjutannya. Ini aku hapus ya. Sekarang kita lihat yang ini. Bagaimana cara membuatnya? Kita pertama buat dia sama dengan dulu. X tambah Y sama dengan 6. Lalu aku buat kalau X-nya 0, berapa Y-nya? 0 tambah Y sama dengan 6, berarti Y-nya 6. Nah, kita dapat 1,0,6. Ingat X dulu yang ditulis, baru Y. Apakah X-nya harus 0? Bebas ini ya teman-teman. Aku kasih 0 supaya kita gampang menghitungnya. Ya. Kemudian yang terpenting kita butuh 2 titik dari sini. Kemudian kita balik lagi, kalau Y-nya yang 0, maka X tambah 0 sama dengan 6, berarti X-nya 6. Nah, ini juga dapat titik 6,0. Ya. Setelah dapat 2 titik, kita gambar teman-teman. Kita gambar seperti ini. Ya. 0,6 ini Y, ini X. Ini X-nya 0, Y-nya 6. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6,0 ya. Karena X-nya 0 di sini 1, 2, 3. Jadi penulisan titik itu X dulu, X-nya 0, Y-nya di 6 gitu. Nah, yang ini X-nya 6,
Y-nya 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Ini 6,0. Kalau lanjut lagi 7, ini 7 dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat dua titik, kita hubungkan dengan garis lurus, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau hanya garis ini, maka persamaannya X tambah Y sama dengan 6. Gitu. Kalau hanya garis seperti ini. Tapi ini kurang dari 6. Berarti ada daerah arsiran. Nah, arsirannya kemana? Apakah ke 1 atau ke 2 ke bawah? Gitu. Tinggal kita lihat ya. Cara lihatnya bagaimana? Karena ini terbagi jadi dua daerah, daerah atas atau daerah bawah. Jadi kita tinggal uji saja sembarang angka. Kita uji sembarang angka, yang jelas yang tidak ada di garis angkanya ya. Jadi aku ambil biar gampang hitung, uji 0,0. Ujinya kemana? Ke pertidaksamaan ini. 0 tambah 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6. Ini benar nggak? Benar. Kalau titik yang kita uji benar, maka titik yang kita uji itu diarsir. Artinya ini arsirannya ke sini, teman-teman. Ke sini, gitu ya. Karena titik 0,0 ada di sini. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman? Ini untuk garis ketiga nih. Ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke garis keempat. Nah, garis keempat prinsipnya sama dengan garis ketiga ini. Ya, kita hapus. Pertama kita buat dulu 2x tambah 3y sama dengan 15. Kita ambil kalau x-nya 0. Berarti ini dapat 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 15. Ini kan 2 kali 0, 0 ya. Sama dengan 15, berarti 3y sama dengan 15. Y-nya 15 bagi 3. 15 bagi 3 dapatlah 5. Berarti kita dapat titiknya 0,5. Ingat X dulu yang ditulis, baru Y. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau Y-nya yang kita asumsikan 0. Sekali lagi ini angka yang di sini bebas ya teman-teman ya. Aku pakai 0 karena gampang dihitung. Yang penting kita butuh dua titik. 2 kali X tambah 3 kali 0 sama dengan 15. Jadi 2X sama dengan 15. Karena 3 kali 0 kan 0 ya. X-nya 15 bagi 2. Jadi 7,5. Kita dapat titiknya yaitu X-nya 7,5. Y-nya 0 gitu ya. Titiknya, komanya aku pakai titik aja ya, biar bedain sama koma yang di sini. Oke, berarti ini X, ini Y-nya. Sekarang kita gambar di sistem koordinat seperti ini. Nah, gambar seperti ini. Ya, gambarnya kurang lurus ya. Ini X, ini Y. 0,5 berarti di 0,5. Y-nya, X-nya 0, Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama 7,5,0. Berarti di sini Y-nya 0, X-nya 7,5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5 anggaplah di sini ya. Setelah itu kita hubungkan dengan garis lagi. Nah, kalau hanya garis lurus seperti ini 2x tambah 3y sama dengan 15 gitu. Kalau hanya garis lurus. Tapi ini ada pertidaksamaan kurang dari. Nah, arsirannya ke atas atau ke bawah seperti ini. Kita tinggal uji lagi ya. Uji pakai titik yang tidak ada di garis. Bebas aja ya titiknya ya. Tapi kita biar hitungnya gampang 0,0 aja ya. Nggak selalu 0,0. Ini bebas ya teman-teman. Boleh 1,2,
boleh 2,0 di sini ya. Yang penting titiknya nggak ada di garis ya. 0,0 maksud aku coba 0,0 karena dia tidak ada di garis dan angkanya kecil jadi gampang dihitung ya, tidak ada di garis ini maksudnya ya. 2x 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari 15. Benar gak nih? Benar ya. Kalau benar berarti titik ini terarsir, berarti arsirannya ke sini bawah gitu ya. Nah, seperti ini kita sudah dapat gambar keempat garis tersebut. Ya, aku hapus ya. Nah, sekarang kita gabungin garis pertama, kedua, ketiga, keempat. Moga-mogahan bisa rapi ya. Aku coba di sini aja deh. Ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ini sumbu Y. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Pertama, X lebih besar dari 1. Kita coba pakai warna yang beda teman-teman biar nggak ketukar-tukar garisnya. Oke, warna merah. X lebih besar dari 1. Tadi kan di sini ya. Nah, arsirannya ke sini. Kita kasih kecil aja teman-teman. Ya. Ini aku kasih tanda panah ya, sebenarnya arsirannya terus sampai ujung sono. Dia ke sini. Terus kemudian yang Y lebih besar dari 2. Y lebih besar dari 2. Ini aku tulis ini. Nah, kelihatan nggak nih warna kuning? Ya. Ini aku tulis garis kedua deh. Ya. Y lebih besar dari 2 ke atas. Nah, supaya kita ngelihatnya mudah teman-teman, yang tidak terarsir 2 kali kita hapus dulu aja ya. Jadi kita hapus, mana nih penghapus? Ini kan tidak terarsir 2 kali ya. Nah, daerah sini. Ini juga tidak terarsir 2 kali. Jadi yang terarsir 2 kali itu daerah sini. Daerah sini teman-teman. Yang terarsir 2 kali daerah sini ya, oleh warna merah dan warna kuning. Oke, sekarang kita yang garis ketiganya. Kita gambar garis ketiganya. Tadi 0,6 sama 6,0 di sini ya. Nah, seperti ini. Arsirannya tadi ke bawah, berarti yang kena ke bawah ya, ke sini. Yang di sini kita nggak usah arsir ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini kan tidak terarsir sama yang warna kuning ya. Jadi kita arsir yang dia terarsir sama ketiga garis tersebut aja. Jadi sudah tahu nih di tengah-tengah nih. Nah, sekarang kita lihat yang satunya lagi, yang ini ya. Yang ini tadi kan 0,5 ya di sini. 0,5 kita ganti warna dulu. 0,5 sama 7,5 di sini ya. Ya, kurang lurus ya. Ini seperti ini. Ini arsirannya juga ke bawah nih teman-teman. Berarti yang daerah kecil ini tidak terarsir.
kepotong lagi. Nah, daerah kecil ini tidak terarsir. Ini arsirannya ke bawah, berarti yang daerah sini juga tidak terarsir. Ini kan ke bawah, berarti yang terarsir empat-empatnya daerah sini teman-teman. Ini HP-nya di sini. Ya. Sekarang kita perjelas dengan yang warna hitam. Ya. Jadi daerah yang kena tarsir itu daerah sini nih teman-teman. Tarsir oleh keempat garis itu. Nah, maka ada 4 titik. 1 kita sebut titik A, 2 kita sebut titik B, 3 di sini kita sebut titik C, dan di sini titik D, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan koordinat titiknya. A itu titiknya, kalau kita lihat X-nya 1, Y-nya 2 ya. 1,2, ya yang dilihat X-nya dulu, X-nya 1, Y-nya 2 di sini ya. 1,2. Terus yang B itu di sini titik B. Nah, B gimana lihatnya nih? Nah, titik B. Kita lihat titik B ini berada di garis kuning dan di garis hijau ya. Yang hijau itu yang tadi ini kita kasih nama deh ya. Ini garis 1 itu yang ini garis 2 yang kuning itu yang ini garis 2, garis 3-nya garis 3, ini garis 4. Di gambar garis 3 itu yang ini garis 3, terus ini garis 4. Nah, sekarang kita lihat titik B itu terkena oleh garis 2 sama garis 3. Garis 2 kan kita tahu Y-nya 2 ya, berarti kita sudah tahu nih Y-nya 2 ya, karena di garis 2 itu di garis yang titik B itu di garis yang warna kuning kan Y-nya 2 nih. Terus kemudian kita tinggal cari X-nya kita nggak bisa lihat di gambar nih, karena gambar ini kan di tengah-tengah antara 4 dan 5 nih kayaknya ya, dan gambarnya juga kurang rapi karena nggak pakai skala, nggak pakai penggaris ya teman-teman. Jadi kita lihatnya dari yang warna hijau, kita masukkan ke yang warna hijau yang itu garis ketiga. Kita tahu Y-nya 2 kan, berarti X tambah 2 sama dengan 6. Nah, dapatlah X-nya 4. Nah, X-nya 4 harusnya ini gambarnya pas di sini ya. Nah, cuma ini karena gambarnya kurang rapi. Nah, X-nya 4. Nah, seperti itu. Kemudian titik C. Nah, titik C bagaimana? Kita titik C ini pertemuan antara garis biru dan garis hijau, yaitu garis 3 dan 4. Jadi titik C kita bisa cari pakai eliminasi atau substitusi. Ini aku hapus ya. X tambah Y sama dengan 6, pakai sama dengan aja ya. 2X tambah 3Y sama dengan 15. Kenapa harus di dua garis ini? Karena titik C itu dilalui oleh dua garis ini. Kita eliminasi yang persamaan atas, kita kali 2 aja ya. Ini jadi 2Y, ini jadi 12 ya. Supaya apa? Supaya X-nya kita bisa hilangin. Kalau koefisiennya sama kan bisa kita hilangin. Kita kurang. Ini 0. Yang bawah kurang atas saja ya. Ini kurang ini 0. 3Y kurang 2 jadi Y, 15 kurang 2 ini 13 ya. Jadi kita dapat Y nya ini belum dikali, ini sama dengan 6 ya, 6 dikali 2 jadi 12 ya teman-teman. Sekarang kita kurang 15 kurang 12 itu 3, atau aku taruh yang 15 di atas deh biar enak ngeliatnya ya. Aku rapiin. 2X tambah 3Y sama dengan 15. Yang ini X tambah Y sama dengan 6. Ini kalau mau eliminasi X, maka X nya harus sama. Ini kan 1 nih, supaya sama bawah aku kali 2 gitu. Kalau mau hilangin Y nya harus sama. Ini 3, ini aku kali 3 gitu. Aku hilangin X aja ya, ini aku kali 2, yang ini biarin aja kali 1.
Ini tetap 2x tambah 3y sama dengan 15. Yang ini dikali 2 jadi 2x tambah 2y sama dengan 12. Kita kurang, ini jadi y, ini jadi 3. Setelah dapat y-nya 3, kita tinggal substitusi aja. Boleh ke yang atas, boleh ke yang bawah, bebas aja. X tambah y sama dengan 6. Kalau y-nya 3, berarti x-nya juga 3 ya. Berarti titik C berada di 3,3. Abaikan saja, ini nggak pas ya. Harusnya ini pas di sini, ini pas di sini ya, pas di 3. Karena ini kan gambarnya kita nggak pakai skala dan nggak pakai garis. Oke, yang D ini kita tahu x-nya 1 ya. X-nya 1, y-nya bagaimana? Y-nya dia ada di garis biru. Kita masukin ke garis yang biru, yang garis keempat ya. Garis keempat itu 2x tambah 3y sama dengan 15. Kalau x-nya 1 berarti kan 2 kali 1 tambah 3y sama dengan 15. Ini 2 tambah 3y sama dengan 15. 3y sama dengan 15 dikurang 2 itu jadi 13 ya. 15 dikurang 2 13. 13 per 3. Ini kita bagi 3 jadi y-nya 13 per 3. Sungguh jelek angkanya ya teman-teman. Oke, selanjutnya dia mau cari nilai minimum dari 3x tambah 4y. 3x tambah 4y. Sudah, tinggal kita masukkan titik ini ke sini, kita tinggal hitung. Yang titik A, x-nya 1, berarti 3 kali 1 tambah 4 kali 2. Ini jadi 3 kali 1 kan 3, 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11 ya. Ini titik A. Titik yang B, 3 kali 4 ditambah 4 kali 2, y-nya 2. Ini 12, ini 8. 11 ini tidak minimum ya. Berikutnya yang ini, 3 kali 3 ditambah 4 kali 3, ini juga tidak minimum, 9 ditambah 12. Ini kan 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 12 tambah 9 21. Tidak minimum. Ini 3 kali 1 ditambah 13 per 3 kali 4. Nah, ini 3 ditambah ini 52 per 3 gitu ya, 52 per 3. Atau aku jadiin pecahan desimal aja ya. 52 bagi 3 1, 3 kurang 22 ini 7 ya, 7. Ini 21. Ini 3. Nah, 17,33 ya. Ditambah 3 berarti jadi 20,33. 20,33 terus ya. Dan kita lihat yang paling minimum adalah 11. Berarti jawabannya C. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar dan memahami program linear. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.